Hukum acara pidana itu sudah jelas bahwa penetapan hakim itu kan harus dipatuhi. Itu kan oleh baik siapapun. Dan itu kan supremasi penegakan hukum. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 632/Pidsus/2005/PN Jakarta Pusat tanggal 27 November 2025 yang pada pokoknya menetapkan sidang pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2025 pukul 10.00 dan menetapkan selama proses pembuktian dilakukan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta memerintahkan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk menghadirkan para terdakwa, alat bukti dan barang bukti pada persidangan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bahwa penuntut umum pada perkara nomor 632/Pidsus/2005/PN Jakarta Pusat atas nama Asep bin Sarifin dan kawan-kawan telah melaksanakan penetapan majelis hakim tersebut dengan cara mengajukan permohonan pemindahan terpidana sementara atas nama Asep bin Sarifin dan kawan-kawan dari Lapas Khusus Kelas 2A Karanganyar Nusa Kambangan ke Lapas Narkotika Jakarta yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat nomor B9153-M.10-ENZ-2-11/2025 tanggal 28 November 2025 guna selanjutnya dilakukan panggilan sidang. Bahwa terhadap permohonan pemindahan terpidana sementara atas nama Asep bin Sarifin dan kawan-kawan tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia melalui surat nomor PAS PK 03-02-2111 tanggal 1 Desember 2025 telah membalas permohonan dari penuntut umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. 1. Permohonan pemindahan sementara narapidana Asep alias Cecep bin Sarifin dan kawan-kawan dari Lapas Khusus Kelas 2A Karanganyar Nusa Kambangan, Jawa Tengah ke Lapas Narkotika Kelas 2A Jakarta, Daerah Khusus Jakarta belum dapat dipenuhi. 2. Menunjuk angka 1 huruf C permohonan persidangan narapidana Asep alias Cecep bin Sarifin dan kawan-kawan dapat dilakukan di tempat terpidana menjalani pidananya atau secara telekonferensi yang akan difasilitasi oleh Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas 2A Karanganyar dengan mempertimbangkan aspek keamanan, efisiensi pelaksanaan dan efektivitas waktu. Adapun angka 1 huruf C tersebut adalah perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 402/DJU-HM.01.1/4/2020, Kejaksaan Agung Republik Indonesia nomor K 117/E/EJP/04/2020 dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor PAS 08-HH-055/2020 tentang pelaksanaan persidangan melalui telekonferensi. Oleh karena itu, yang mulia dan saudara penasihat hukum dan sidang yang kami muliakan, penuntut umum pada perkara nomor 632/Pidsus/2025 Jakarta Pusat atas nama Asep bin Sarifin dan kawan-kawan tidak dapat menghadirkan terdakwa Asep alias Cecep bin Sarifin dan kawan-kawan pada persidangan hari ini di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana penetapan yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat nomor 632/Pidsus/2025/PN Jakarta Pusat tanggal 27 November 2025 ditandatangani secara elektronik. Demikian yang mulia. Selanjutnya dari kami berharap agar persidangan perkara atas nama terdakwa yang benar kita semua sehingga persidangan ini dapat berjalan dengan baik dan tertib sampai dengan selesai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang mulia.
Oh ya, kami lupa yang mulia untuk sesuai penetapan sidang hari ini agendanya saksi karena pemanggilan sama 5 orang. 5 orang yang hadir di sidang untuk menginfokan ini. Oh iya. Dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan ya, itu ya hukumnya pertama. Untuk majelis kan? Dari penasihat hukum di mana ada tanggapan? Dari paparan dari BPU, kemudian kami menghormati juga penetapan pengadilan ini kan sifatnya kan wajib sesuai dengan penegakan supervisi hukum di negara ini. Jadi instansi apapun, baik itu kami datang ke sini, jaksa datang ke sini, yang majelis juga duduk di sini berdasarkan penetapan hakim. Manakala ini tidak dipatuhi, cuma alasannya karena MOU yang sudah keluarsa, karena MOU ini dibuat, tengok konsiderannya itu masalah COVID. Nah, COVID ini sudah selesai. Nah, jadi untuk itu kami menolak alasan itu dan meminta majelis yang harus dipahami dulu, yang mulia, jaksa, Kementerian Mapas itu di bawah koordinasi Menteri Hukum. Jadi kami minta jaksa penuntut umum menyuruh surat ke Menko Hukum, karena harus dipahami juga kan, saya yakin Dirjen pasti mengerti hukum acara pidana. Hukum acara pidana kan sudah jelas bahwa penetapan hakim itu kan harus dipatuhi. Itu kan oleh baik siapapun, dan itu kan supremasi penegakan hukum. Apabila ini tidak dipatuhi nanti yang mulia, ini akan merusak hukum ini. Nanti apabila nanti yang mulia mengeluarkan penetapan orang dihukum, terus orang nggak mau, bisa kita terima begitu aja karena orangnya ini udah ada juga kasus yang terjadi nih, orang mau diskusi sampai seorang ada pada. Nah, itu kan kenapa? Apalagi nanti ini dipertontonkan, semua media mengetahui ini bahwa ini penetapan hakim tidak mau cuma gara-gara MOU yang dapat kuasa. Jadi menurut saya mohon JPU untuk menulis surat ke Menko, karena Menko yang mengkoordinasikan dan kemudian juga ke Menteri, karena saya paham bahwa memang Dirjen Mapas ini kan, saya ya kalau pendapat saya mungkin nggak ngerti hukum beracara. Jadi kalau ini dipaksakan, bagaimana nanti masyarakat menengok keputusan yang mulia ini yang sudah ada penetapan tidak dipatuhi? Akhirnya masyarakat tidak akan percaya kepada keputusan ini nanti. Jadi ini akan merusak hukum kalau ini sama. Menurut pendapat kami ini ada juga semacam ya kalau aku bilang apa ya terlalu kasar yang mulia ya. Tapi kalau menurut saya ini sama dengan penghinaan kepada pengadilan. Kenapa? Karena Sebentar ya. Jadi selain penuntut umum, penasihat hukum, majelis hakim dan yang tidak diizinkan untuk bersuara, mohon untuk tidak mengeluarkan suara. Ya, jika tidak bisa tasbih boleh tutup keluar. Itu ya. Silakan. jadi kesimpulannya kami tetap untuk minta dihadirkan. Ini kan baru pertama. Saya yakin mungkin dengan dilakukan usulan lagi yang lebih tinggi, harus kita pahamkan bagaimana Kementerian Pak Yusril kan, beliau ya maksudnya mantan pengacara juga, beliau masih paham juga bagaimana kesusahannya menghadapkan terdakwa itu, dan bagaimana juga keadilan. Seperti Presiden bilang kan, yang mulia, kita lihat sekarang ini hukum di Indonesia beberapa banyak. Sekarang Presiden karena menengok ketidakadilan ini sudah memberikan amnesti, padahal diputus orang bersalah. Nah berarti kan
Ternyata kan masyarakat menyaksikan banyak konsul yang akhirnya presiden mengeluarkan amnesti. Kemudian, fokus ya, yang kemudian ini kan penegakan hukum. Kita ini masalah bukan masalah materi perkara yang dia. Ini kita bicara penegakan hukum. Nah, kemudian ada abolisi, dan kemudian ada rehabilitasi. Nah, dan kemudian kan harusnya aparat penegak hukum harus paham apa kata Pak Presiden. Kalau Anda tidak bisa memberi